الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا أيها الحاضرون ويا أيها المستمعون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa berikan kesehatan, kesempatan. Masih tanamkan rasa iman dan Islam di sanubari kita yang dalam, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita menuju masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadullah, melaksanakan ibadah, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Semoga seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini khususnya mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seiring dari itu khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan umumnya adalah untuk kita semuanya. Hendaklah senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah bahwa hanya dengan iman dan takwalah akan menghantarkan kita menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri jalan keluar dari permasalahan hidupnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu yang relatif singkat ini taklah berlebihan kalau saya mengambil tema tentang hikmah di balik musibah. Hadirin dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah dilatar belakangi karena pertama, musibah yang telah menimpa saudara kita di SP5. Yang kedua, musibah yang menimpa saudara kita di Pangkalan Kerinci. Kemudian juga berkaitan juga dengan masalah musibah yang menimpa dan melanda negara dan dunia ini secara umumnya. Dan berbagai macam permasalahan-permasalahan hidup, bencana dan lain sebagainya yang mengiringi perjalanan hidup manusia. Tak terkecuali juga dengan diri kita semuanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala atau satu ayat suci Al-Qur'an yang mulia tertera di dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57, ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jelas sekali menjelaskan dan menyampaikan kepada kita sekaligus menginformasikan kepada kita sekalian bahwa perjalanan hidup kita, perjalanan hidup manusia di permukaan bumi ini tak sunyi dari permasalahan hidup, tak sunyi dari masalah-masalah, tak sunyi dari bencana-bencana, musibah dan lain sebagainya. Ada musibah secara global, mungkin itu adalah berbentuk gempa bumi, longsor, kebakaran, atau juga bencana-bencana yang lainnya, semisal bencana musibah corona ini. Atau juga musibah yang menimpa individu-individu kita masing-masing, seperti bangkrut dalam usaha, atau barangkali ada kematian, atau juga ada juga yang berbentuk tabrakan, atau juga kebakaran dan lain sebagainya, permasalahan dan musibah-musibah yang mengiringi perjalanan hidup manusia itu sendiri. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat ini memberikan hiburan kepada kita ketika kita benar-benar mengimani Al-Qur'anul Karim ini, bahwa apapun yang terjadi di permukaan bumi ini dan apapun yang terjadi pada diri kita sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz, yang dalam artinya adalah sudah ada di dalam program-program Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha, sebelum kejadian itu terjadi. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak bisa kita pungkiri karena ini adalah merupakan sunnatullah dalam perjalanan hidup di dunia ini. Karena man arada rahatan fal akhiratu tamhi. Barang siapa yang ingin istirahat seolah-olah tanpa beban, tanpa permasalahan, tanpa ada permasalahan-permasalahan hidup, tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maka sesungguhnya tempat yang paling tepat adalah di surga sana, yakni di akhirat sana. Dunia adalah tempatnya musibah, dunia adalah tempat ujian, dunia adalah tempat permasalahan-permasalahan hidup. Tinggal bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan hidup, karena sesungguhnya di balik musibah pasti ada hikmah sesungguhnya buat kita. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan kita. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajat kita. Sebagaimana kita tahu bahwa anak sekolah yang akan naik kelas, maka dia harus melalui ujian terlebih dahulu. Tanpa mengikuti proses ujian, dia tidak dapat diukur kemampuannya. Hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala terangkan sedemikian rupa? Mengapa Allah Subhanahu wa taala jelaskan sedemikian rupa di dalam ayat suci Al-Qur'an tersebut? Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran perjalanan hidup kita seperti itu dan Allah tetapkan sedemikian rupa di dalam Al-Qur'an? Maka jawabannya adalah ayat yang berikut, ayat yang ke-23 surat Al-Hadid tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian jangan terlalu bersedih tatkala kita mendapatkan musibah tersebut, dan supaya kita jangan terlalu bergembira ketika kita mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Fakta yang terjadi adalah bahwa manusiawinya muncul pada saat kita kehilangan harta benda, pada saat rumah kita kebakaran, pada saat anak kita meninggal, pada saat barangkali bencana menghampiri kita, kita akan mengalami kesedihan. Ketika kita HP kita kehilangan, ketika Honda kita tertabrak ataupun ditabrak, atau ketika kita usahanya bangkrut, ketika kita jabatan dicopot atau lain sebagainya, maka manusiawinya muncul, kita akan mengalami kesedihan. Demikian juga sebaliknya, ketika kita pangkat dinaikkan, ketika kita mendapatkan rezeki berlimpah, ketika kita bisa mampu membeli kendaraan yang mewah, mampu membuat bangunan-bangunan megah, maka sesungguhnya sifat manusianya selalu muncul, dia akan memunculkan rasa congkak ataupun terlalu berbangga. Hadirin dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan sedemikian rupa karena sesungguhnya musibah yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk bencana, tetapi ternyata kekayaan, harta benda, pangkat, jabatan dan lain sebagainya Allah rangkumkan di dalam ayat ini juga itu bahagian daripada musibah. Karena belum tentu kekayaan yang kita miliki, harta benda, jabatan, pangkat dan lain sebagainya mampu menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bersedih adalah merupakan manusiawi karena memang demikian rupa manusia sifatnya. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin. Ketika diberikan bencana dia berkeluh kesah, ketika diberikan kenikmatan dia juga congkak dan menyombongkan diri. Illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang senantiasa salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum fi salatihim daimun. Kecuali mereka yang senantiasa salat, yang senantiasa khusyuk di dalam salatnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita orang-orang yang beriman, meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan ada hikmah di balik musibah tersebut, insyaallah kita akan dapat tegar menghadapi permasalahan hidup apapun. Ketika musibah ataupun bencana sesuatu yang tidak kita inginkan, maka kita akan tetap tegar. Dan ketika kita mendapatkan kenikmatan, tidak melampaui kita pada akhirnya menyombongkan diri, menganggap orang lain lemah, menganggap orang lain hina dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mampu menjalani perjalanan hidup kita, berbagai macam peristiwa dan apapun yang mengiringi perjalanan hidup kita, dapat kita petik hikmah di balik itu semuanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa